Tapi ada seorang pemimpin yang sekarang nggak mau bunuh diri, walaupun dia udah merusak kanker nasional. Namanya Dr. Mulyono. Jadi kelihatannya kita akan hidup dalam 5 tahun ke depan dengan kondisi kabinet yang besar. Artinya apa? Saya mesti bayar pajak lebih banyak untuk gaji mereka. Oke, baik, sudah tidak sabar lagi. Teman-teman mahasiswa masih bisa tetap tenang ya. Kita kosongkan dulu gelasnya, siap isi lagi gelasnya dengan ilmu dan pengetahuan yang berkualitas serta bermutu. Kita sambut dengan hangat ahli filsafat, akademisi, pengamat politik, Bung Rocky Gerung. Bung, di sini aja Bung, deket saya. Saya belum salam sama Bung. Saya fans Bung Rocky. Saya juga harus jadi fans kamu. Bung, saya selaku host, saya mohon ngajuin permohonan dulu. Saya jangan di skakmat ya. Jangan di skakmat. Ya. Jadi pertanyaan saya jangan di skakmat seperti pernyataan Bung orang-orang yang di sosmed-sosmed itu ya, Bung ya. Saya nggak berani ini. Kenapa, Bung? Karena ini kerajaan kamu nih. Oh, ini kerajaan saya. Bung Rocky, ya. Sehat? Lebih dari yang kamu duga. Semangat pasti ya. Oh, ini semua pendukung saya harus pasti semangat. Pasti semangat. Okay. Bung Rocky, saya sebelum masuk ke materi ini Bung Rocky, saya ingin pertanyaan awal, kenapa Bung Rocky mau menyediakan waktu, bersedia hadir di kampus IIB Dharma Jaya? 3 alasan. Boleh sambil duduk. Alasan pertama, saya ingin Lampung jadi pelampung bangsa ini. Alasan kedua, saya pernah menyumbang darah buat makhluk di Lampung yang namanya lintah. Karena saya pernah tersesat di Gunung Tanggamus. Wow. Alasan kedua. Alasan ketiga? Alasan ketiga, saya suka mendengar pantun. Oh, suka dengar pantun. Tolong siapin pantun ya, buat Bung Rocky ya. Cukup. Oke. Bisa kita mulai, Bung Rocky. Tepuk tangan dong. 3 alasan kenapa Bung Rocky bersedia memenuhi undangan di IIB Dharma Jaya. Oke, saya pakai itu ya. Boleh. Terserah senyamannya Bung Rocky aja. Mau di atas podium boleh, mau berdiri sambil jalan boleh. Ya, boleh. Kalau itu saya jalan-jalan aja. Ya, jalan-jalan boleh. Senyamannya aja Bung Rocky. Oke. Dharma Jaya. Demokrasi akar rumput mahasiswa untuk Jihan dan Jausal Misani. Oh gitu Dharma Jaya. Oke, saya senang di sini karena ada suasana kejujuran akademis. Dan ini Jihan ini nekat ya. Dia ambil alih semua narasi saya tadi. Narasi memberi kritik. Dan oke, jadi saya pantun apa ya? Oke. Tadi apa pantunnya? Karung apa tadi? Karung. Keladang membawa karung. Jangan bawa karung untuk nangkap tenggiri. Jangan bingung kalau tidak jadi menteri. Di Jakarta, bahkan sampai tadi pagi semua orang WA-WA-an soal komposisi kabinet itu. Tapi di sini kita bicara tentang komposisi masa depan itu, yaitu arah generasi. Kita nggak tahu apa arah kabinet, tapi saya tahu ada arah generasi yang diucapkan tadi oleh seorang perempuan umurnya 30 yang seharusnya jadi wakil presiden. Tapi dia bukan anak presiden. Jadi
besok masih ada gelombang kedua yang akan dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk menduduki portofolio kabinet. Saya ingin Pak Prabowo hari ini dengerin saya. Jihan itu berhak untuk jadi pemimpin. Dudukkan dia di kabinet. Karena nggak ada basa-basi yang diucapkan Jihan tadi. Dia bypass semua kegelisahan masyarakat kita. Apa karena dia muda? Banyak anak muda yang fura-fura faham alias fufu fafa. Jihan mengerti arah demokrasi padahal dia adalah dokter. Bayangin coba. Tapi dia membuat analisa yang tepat tentang keadaan hari ini, oligarki, hukum yang buruk, korupsi. Dokter membuat analisa politik. Saya memberi kritik terhadap kondisi tubuh bangsa ini. Kata analisa itu sama dengan kata kritik. Artinya membongkar anatomi. Analisis artinya menguraikan anatomi, right? Di dalam ilmu kedokteran, analisis artinya menguraikan anatomi supaya bisa langsung dilihat jaringan mana yang rusak. Di dalam ilmu kedokteran ada istilah apoptosi. Dokter Jihan kasih tahu saya kalau saya salah, tapi nggak pernah salah saya. Apoptosi itu kondisi sel yang rusak yang akan bunuh diri supaya tidak mengganggu sel yang lain, betul kan? Jadi Tuhan alam semesta memberi fasilitas pada si sel untuk bunuh diri supaya dia tidak mengganggu sel yang lain yang sehat. Kalau dia gagal bunuh diri, dia lakukan metastasi, mengganggu, lalu jadi sel kanker. Tapi ada seorang pemimpin yang sekarang nggak mau bunuh diri, walaupun dia udah merusak kanker nasional. Namanya Dr. Mulyono. Itu yang terjadi di kita sekarang. Keinginan kita untuk melihat bangsa yang bermutu, bangsa yang pernah mendalilkan kemerdekaan atas dasar kekuatan pikiran, nggak ada lagi sekarang. Orang bicara tentang komposisi kabinet, orang bicara tentang apa yang akan dia peroleh kalau masuk dalam kabinet. Sebagian besar adalah menteri-menteri yang carry over dari kekuasaan yang kemarin. Menteri-menteri Pak Jokowi ada di situ. Banyak orang yang mulai kecewa melihat bahwa ini kabinet besar sekali. Kabinet yang mengalami obesitas. Dan itu memberatkan dokter nanti. Karena obesitas itu adalah the mother of all penyakit, disease. Betul kan, Ian? Gula itu sumber dari segala macam penyakit. Ibu dari segala penyakit. Jadi kelihatannya kita akan hidup dalam 5 tahun ke depan dengan kondisi kabinet yang besar. Artinya apa? Saya mesti bayar pajak lebih banyak untuk gaji mereka. Kalian mesti keluarin pajak lebih banyak untuk menggaji kabinet yang besar. Jadi mereka senang, kita yang susah karena kita mesti bayar. Kan mereka kita bayar. Setiap tambahan 1 pegawai di kementerian, setiap orang harus bayar 2 juta per tahun untuk gaji mereka. Jadi pendapatan Anda akan dipakai untuk bayar kabinet. Tapi kita ingin lihat, kalau kita bayar mahal, mestinya dia menghasilkan kebijakan yang pro pada keadilan, pro pada kemakmuran, anti oligarki, hindari korupsi. Itu yang akan kita tagihkan pada Pak Prabowo. Dari Lampung kita tagih itu. Nah, kemampuan ini yang saya andalkan ada di kepala teman-teman yang ada di sini. Ada berapa nih? Ribuan orang ada di sini. Dan saya akan ada di Lampung untuk ganti KTP supaya saya bisa nyalek dari Lampung karena pemilih saya udah banyak nih. Tapi kita mulai berpikir bahwa ternyata negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin. Jihan bicara dengan lancar, dengan kemampuan retorik dan logika yang bagus tuh. Kita nggak lihat
hal itu ada pada anak-anak muda di Jakarta yang sekarang anak-anak muda itu kena masalah FOMO, fear of missing out, ngintil, nggak mau mandiri, takut berbeda pendapat, tidak mampu mengucapkan independensi dia sebagai manusia bahkan. Jadi Lampung punya kesempatan untuk menghasilkan pemimpin. Pastikan jika 2029 masuk di dalam persaingan presiden tuh. Kita mau Lampung ini jadi pelampung bangsa ini. Itu yang sama. Kenapa saya datang ke sini? Jadi kejadian-kejadian yang kita lihat sekarang. Kemarin diucapkan pemenang Nobel bidang economics, ilmu ekonomi. 3 orang, kebetulan pria, yang mulai mempersoalkan fungsi dari institusi di dalam menghasilkan kebijakan yang beradab. Dia dapat Nobel dari Swedish Academy, panitia Nobel, untuk menghormati Alfred Nobel. 3 tokoh ini menghitung apa ongkos sosial, apa ongkos psikologi, apa ongkos ekonomi dari sebuah institusi itu. Persis seperti sekarang. Kabinet itu sebuah institusi dan kita mau hitung apakah kabinet yang besar itu bisa efisien. Dari awal pasti tidak efisien karena bengkak kabinetnya. Jadi teman-teman di sini kita nggak peduli dengan apa yang terjadi di Jakarta, kita peduli dengan apa yang mungkin dihasilkan dari forum semacam ini di Lampung. Itu intinya, itu dasarnya tuh. Jadi kita mau lihat perkembangan Lampung ini di dalam konteks perkembangan politik dunia, bukan politik nasional lagi tuh. Pertandingan anak-anak muda di sini yang dijanjikan bonus demografi, tapi dengan pendapatannya makin minim. 5 bulan berturut-turut Indonesia mengalami deflasi. Artinya barang udah jadi murah pun gak ada yang beli. Karena emak-emak setiap kali datang ke ATM buat lihat masih ada 50.000 nggak di tabungannya tuh. Hanya untuk memastikan anaknya masih bisa ada sedikit jajan di SD, SMP. Jadi kita dalam kondisi semacam ini. Kondisi yang memungkinkan negeri ini jatuh menjadi judul bukunya salah seorang pemenang Nobel itu, How the Nation Failed. Jadi bagaimana bangsa itu gagal. Potensi itu ada di kita sekarang. Kita tidak lagi melihat diri kita sebagai bagian dari NKRI harga mati. Karena kita melihat planet ini bisa mati kalau terjadi perang dunia ketiga yang dimulai oleh arogansi Israel. Kita akan melihat planet ini lumpuh kalau IKN itu dipaksa terus untuk dijadikan ibu kota dengan akibat burung, cacing, air kehilangan hak hidupnya tuh. Jadi kita bicara tentang, do you speak environmental ethics, do you speak global security, do you speak human solidarity. Solidaritas kemanusiaan kita itu hilang selama periode 10 tahun terakhir. Kita ingin pulihkan itu dengan mengandalkan anak-anak muda, bukan mengandalkan menteri-menteri tua. Saya mau kasih poin itu karena Lampung ada di dalam kondisi yang paling strategis, dekat dengan Jakarta, dekat dengan samudra, dan potensi untuk diintai, diintip itu terus semangka itu bisa ada submarine mondar-mandir di situ untuk mengintai Jakarta lagi apa ya? Lagi apa yang akan terjadi? Kalau kapal selam misalnya yang dikirim oleh Amerika itu untuk mencegah supaya Cina tidak ekspansi ke Cina Selatan, dia bermukim kira-kira 20 meter dari di Selat Sunda ini kan tinggal 20 meter. Tapi dia ngintip misalnya apa yang sedang terjadi di Jakarta, ada potensi nggak krisis? Karena sampai sekarang anak-anak muda tidak yakin bahwa Prabowo itu bisa bekerja sama secara psikologis dengan Gibran. Siapa yang yakin coba? Kalaupun ada yang yakin jangan angkat tangan. Nanti Anda kena kamera Intel nanti. Tapi kita tidak angkat tangan terlihat, tapi otak kita mengatakan ada yang palsu di dalam transaksi kekuasaan itu.
Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita memilih republik. Republik artinya res publica, res artinya thing, hal-hal yang sifatnya publik harus menghasilkan kesejahteraan bersama. Tadi Jihan betul, mulai mengkritik bahwa kebijakan mungkin sekali akan dikendalikan lagi oleh oligarki. Oligarki itu artinya sedikit. Republik tidak menghendaki yang sedikit. Republik mengatakan bahwa ada common good, kemakmuran bersama, kebahagiaan bersama. Jadi Lampung harus mulai menghidupkan kembali the very ideas of republic. Ini republik, bukan kerajaan. Jadi dari awal sangat mungkin kita melanjutkan ide-ide republik yang dibangun dengan narasi argumentatif. Kita tahu waktu negeri ini didirikan, semua pendiri negeri ini, jangan sebut founding fathers ya, founding parents atau founding person. Sebab pendiri republik ini di dalam debat ada 5-7 perempuan di dalam ruang konstituante berdebat tentang arah negeri itu. Semua buku terbaik pada waktu itu belum ada Google Books, tetapi ada di atas meja mereka. Mereka berdebat dengan konsep. Sekarang kita nggak lihat orang berdebat dengan konsep. Di talk show orang berdebat dengan amarah, kalah argumen muncul sentimen. Akal kurang, dengkul dipakai. Jadi sebetulnya kita mau hidupkan kembali ide tentang intelektualitas di dalam politik, bring the intellectual back into politics. Karena politik harus dituntun dengan ide. Demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi tidak boleh orang yang tidak berakal itu disodorkan menjadi wakil presiden misalnya, dan memang benar. Kita ingin tuntun negeri ini dari Lampung supaya kita bisa cari jalan keluar. Kesempatan sangat banyak. Kalau kita pergi ke Eropa, saya ketemu dengan anak-anak muda itu, semua merasa bahwa Indonesia adalah emerging nation, the land of opportunities, but being managed by the opportunist. Indonesia ini adalah negeri yang punya banyak kesempatan, punya banyak opportunities, tetapi dipimpin, dimanage oleh kaum oportunis. Itu problem kita. Jadi kesempatan-kesempatan yang kita bilang sebagai bonus demografi, kita lihat bahwa iya, bonus demografi itu kalau hari ini rahim emak-emak itu diasup dan diasuh dengan nutrisi itu. Tapi kita lihat stunting di negeri ini itu 21-22%, padahal janji kita 15%. Artinya setiap anak yang lahir hari ini dia akan kekurangan volume otak. Ini baru volume otak tuh, karena nutrisi tidak tiba di otaknya tuh. Jadi bagaimana kita mau bersaing misalnya dengan anak-anak dari Vietnam, Thailand, Bangkok, Singapura, Malaysia, kalau nutrisinya nggak cukup? Intervensi negara harus tiba di rahim perempuan. Saya baca berita seminggu lalu, GNP per kapita, pendapatan per kapita anak muda Malaysia $13.500, mendekati negara maju tuh. Sebentar lagi mungkin dalam 2 semester negara maju. Indonesia 4.500, 3 kali lipat. Kalau ada bonus demografi, maka yang akan memakai bonus itu adalah anak-anak muda yang hanya 45 menit penerbangan dari Lampung ke Kuala Lumpur. Mereka yang akan menikmati bonus demografi kalau tersedia lapangan kerja di Indonesia. Anak-anak muda Indonesia nggak mungkin masuk di situ, karena perjanjian internasional harus bebas lalu lintas tenaga kerja. Maka yang akan masuk ke sini adalah anak-anak muda Malaysia, karena mereka terdidik, kemampuan dia mengolah datanya bagus karena nutrinya bagus, IQ-nya di atas kita IQ-nya tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Tapi kita ingin pastikan bahwa dari Lampung
ada dua anak muda, Mirsa, Jihan, berupaya untuk membujuk kalian supaya ada dalam barisan perubahan, supaya ada dalam barisan untuk menghasilkan kemungkinan. Higher than actuality stands possibility. Di atas yang ada sekarang ada kemungkinan. Nah, kemungkinan itu yang kita sebut sebagai politik harapan. Harapan itu makin pupus karena kita dibius oleh materi, dibius oleh BLT, dibius oleh amplop. Kita ingin Lampung menjadi indikator pertama bahwa Indonesia bisa dihidupkan dengan argumentasi. Anda menang kenapa? Karena kekuatan argumenmu, bukan karena mengguyur sentimen. Anda menang karena kekuatan akalmu, bukan karena kekuatan amplopmu. Amplop itu soal teknis saja buat dia bagi-bagi, kegembiraan, dangdut-dangdutan. Tetapi forum publik itu harus bertengkar di tingkat pikiran itu. Sering saya katakan bahwa kalau Anda berpikir, Anda harus berani menerima kritik. Karena pikiran dirancang untuk dikritik. Kalau pikiranmu tidak dikritik, atau kalau Anda sedang berpikir dan tidak mau dikritik, itu artinya Anda sedang berdoa. Doa nggak boleh diganggu, pikiran harus diganggu. Ganggu pikiran Jihan, ganggu pikiran Mirsa. Saya senang universitas ini mengundang saya, artinya mereka tahu saya akan mengganggu dua anak muda ini. Kalau Anda lulus dari gangguan saya, 2029 Anda berdua calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kan hanya itu isunya itu. Jadi saya mau perlihatkan sebetulnya potensi, sekali lagi, Lampung akan jadi pelampung kedunguan bangsa ini. Kita mau tenggelam karena kedunguan, maka Lampung mesti ambangkan lagi, apungkan lagi kecerdasan itu. Kesempatan itu ada hari ini. Luput hari ini, lepas semua kesempatan itu. Jadi pastikan dua anak muda ini, izinkan dia memimpin setelah kalian ganggu argumennya tuh. Saya nggak ingin dia jadi manja karena bapaknya, karena lingkungannya, karena hartanya, tapi karena otaknya. Sangat bagus kalau dia berharta sehingga dia nggak akan korupsi. Sangat bagus kalau dia berotak karena dia tidak akan menerima, membiarkan kedunguan beredar setiap hari. Jadi teman-teman, nanti kita akan diskusi. Saya cuma sengaja memprovokasi teman-teman seperti hobi saya, untuk memastikan bahwa kita adalah bangsa yang dulu pernah mengucapkan kemerdekaan dengan kemampuan diplomasi itu. Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Soekarno, Nasir, segala macam bekerja dengan pikiran untuk menghalau kedunguan. Kita hari ini tidak menemukan itu lagi. Tetapi saya tahu bahwa dari Lampung, saya percaya ada akal sehat ditumbuhkan. Dari Lampung saya percaya bahwa matahari kecerdasan akan terbit dari Lampung dan tidak akan pernah tenggelam sampai Mirsa dan Jihan memimpin provinsi ini. Terima kasih.